Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, tema kita malam ini sejatinya adalah tema yang sekiranya bisa menggugah diri kita, karena kita akan membahas salah satu gerbang pengantar kepada kehidupan yang abadi, yang selama-lamanya, kehidupan yang benar-benar merupakan kehidupan kita yang sesungguhnya, kehidupan yang khalidan muhalladan fiha abada, kekal dan dikekalkan selama-lamanya, yang pengantarnya, pintu gerbangnya tersebut adalah yang disebut dengan sakratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datang sakratul maut datang sakratul maut yang merupakan suatu yang hak, yang benar, yang demikian itulah yang selama ini kalian lari dari sakratul maut tersebut. Allah sebutkan sakratul maut sebagai pengantar, pintu gerbang menuju ke kehidupan yang sebenarnya, para jamaah sekalian. Dan dari situlah tergambarkan bagaimana kabar gembira atau kabar yang tidak menyenangkan dimulai dari sakratul maut. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sakratul maut merupakan pintu gerbang menuju yang namanya kematian yang kita disebutkan tadi. Dzalika, yang demikian itu yang kalian selama ini lari daripadanya. Para jamaah sekalian, yang namanya kematian itulah yang selama ini manusia lari. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang selama ini kalian lari pasti akan menjumpai kalian. Di ayat yang lain, walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kalian berada dalam benteng yang kokoh. Manusia lari dari kematian. Kenapa para jamaah sekalian kita lari dari kematian ini? Karena kita telah memakmurkan dunia sehingga kita takut dan khawatir dan kita lari. Ya, orang lari, yang namanya lari berarti dia takut. Dia takut, ya. Orang yang lari adalah orang yang takut. Kenapa dia takut? Dari dunia yang telah dia makmurkan menuju ke akhirat. Di akhirat dia tidak yakin. Oleh karena itu dia lari, para jemaah. Dan sesungguhnya sudah selayaknya, para jemaah sekalian, kita mengingat yang namanya kematian. Betapa banyak kita ini menginginkan hidup enak, tetapi satu yang kita lupakan, yaitu mati enak. Bagaimana proses sakratul maut yang mudah, yang nyaman, yang ringan, yang dimudahkan oleh Allah, ini lupa kita pikirkan bagaimana cara mati yang enak, menghadapi sakratul maut yang mudah, yang nyaman. Dan ada beberapa ulama mengajarkan doa kepada kita, Allahumma hawwin alaina sakratul maut. Ya Allah, mudahkanlah pada kami menghadapi sakratul maut. Dan dari sakratul maut ini, para jamaah sekalian, harusnya menjadi peringatan bagi kita semua.
menjadi peringatan bagi kita semua sakratul maut ini. Kenapa para jamaah sekalian? Dialah pengantar menuju kematian. Di mana Nabi SAW bersabda, "Akhtiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaknil mauta, yaitu adalah kematian. Para jamaah sekalian, bukan maksudnya kita mengingat kematian kemudian kita takut mati. Kemudian kita sedang bersenang-senang dengan istri, sedang bersenang-senang dengan anak, kemudian kita ingat hancur kelezatan, ya. Bukan itu maksudnya para jamaah sekalian, tetapi maksudnya kita mengingat kematian tersebut adalah kita menyiapkan. Itu maksudnya. Jadi maksud dari ada orang yang salah paham, ya. Salah paham mengingat kematian, takut mati. Kemudian takut ini, bagaimana kalau mati sekarang, istri. Bukan itu. Yang dimaksud dengan mengingat kematian adalah bagaimana nasib kita nanti di hari kiamat. Artinya dengan mengingat kematian kita ingat dunia hanya sebentar lagi mati. Kenapa saya terlalu berjuang dengan dunia ini yang sementara, yang kalau saya mati, kalau saya meninggal sekarang, semua rumah saya tinggalkan. Rumah sebentar lagi ada yang menggantikan, mobil saya sudah bertuan sebentar lagi, baju-baju dibagikan kepada adik kakak, kemudian harta telah dibagikan, kemudian anak-anak berebut warisan dan sebagainya. Itu yang maksudnya. Sehingga menjadikan motivasi kita para jamaah sekalian. Itu maksudnya, mengingat kematian kita menjadi motivasi untuk beramal di akhirat dan tidak terlalu mencintai dunia. Sehingga sebagian orang ketika dia menyebut hadis ini, zikru hadimil ladzat, dia ingat dia sedang berlezat-lezat dengan hartanya dan sebagainya. Dia ingat kematian, kalau saya mati saya tidak bawa. Harta ini kalau saya mati saya tidak bawa. Akhirnya apa yang dia pikirkan? Segeralah dia menyumbang hartanya. Tabungannya yang hanya menjadi koleksi di tabungan, uang-uang yang hanya koleksi, tanah-tanah yang berhektar-hektar, berare-are yang hanya dia koleksi saja, tidak dinikmati. Hanya dikoleksi, tidak dinikmati. Itu segera dia sumbangkan. Tanah situ segera untuk bangun masjid, ya. Uang ini segera untuk anak yatim, panti asuhan, segera untuk kegiatan sosial, segera. Itu maksudnya. Jadi betapa banyak ya beberapa penjelasan dari hadis ini, maksudnya itu kita sedang ini, kemudian udah, siapa tahu besok mati. Dan saya pertaruhkan segalanya. Sesuatu yang kecil kemudian saya pertaruhkan dengan yang selama-lamanya. 60 tahun kehidupan saya pertaruhkan dengan yang selama-lamanya. Tidak. Sehingga banyak ketika ingat kematian langsung infak, ketika kematian langsung beramal, ketika kematian langsung dia berbuat baik, ketika ingat kematian langsung dia rendahkan sayap kesombongan, ketika ingin kematian langsung dia buat apa, saya diskusi, ya. Ketika dia ingat kematian, buat apa saya harus gengsi? Buat apa saya terus debat sama dia? Buat apa saya bersengketa sama dia? Cuma urusan dunia yang kecil, ngalah saja udah. Dan itu maksudnya para jamaah sekalian, mengingat kematian membuat kehidupan lebih mudah maksudnya. Lebih ringan, lebih nyaman. Karena dengan ingat kematian, buat apa saya gontok-gontokan merebutkan jabatan, stres, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, sulit, buat apa saya lepas saja. Dan sebagainya. Buat apa saya tukar sesuatu yang kecil 60 tahun dengan yang selama-lamanya? Akal sehat mana yang bisa menerima seperti ini? Itu maksudnya zikru hadimil ladzat para jamaah sekalian. Buat apa saya tukar yang sedikit dengan yang selama-lamanya? Atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Apakah engkau hendak menukar sesuatu yang rendah dengan yang sangat tinggi? Ya. Jadi ini para jamaah sekalian, jangan kita salah paham dengan hadis ini. Mengingat kematian justru dengan memudahkan hidup kita. Dengan dunia yang sementara, buat apa? Sedikit sebentar. Setelah kita meninggal semua dilupakan dan sebagainya. Inilah maksud dari zikroh. Dan ini salah satu kiat melembutkan hati dan salah satu cara untuk menyentuh hidayah orang-orang adalah dengan mengingatkan kematian dan hari akhir. Para jemaah sekalian, kita punya keluarga, kita punya saudara, kita punya adik, kita punya kakak, kita punya kerabat, kita punya teman, sahabat dekat dan sebagainya. Tentu kita ingin menginginkan hidayah kepada mereka.
menginginkan mereka juga kembali ke masjid, menginginkan mereka ini. Bagaimana cara menyentuh hati mereka? Bagaimana cara menyentuh hati mereka? Bagaimana juga mereka mendapatkan hidayah? Ikuti metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya adalah dengan mengingatkan kehidupan setelah kematian. Cara menyentuh hidayah seseorang. Tetangga, kerabat, adik, kakak, ibu yang memang masih belum sadar dengan kehidupan akhiratnya diingatkan dengan kehidupan setelah kematian. Dan ini metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyadarkan orang-orang Quraisy. Oleh karena itu ayat-ayat yang muncul di awal-awal bercerita tentang kiamat mayoritasnya, menceritakan tentang hari akhir, yang dimana orang Quraisy tidak percaya dengan hari kiamat. Ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Kehidupan ini ya biasa aja, kami hidup, kami mati, tidak ada yang bisa memusnahkan kami kecuali waktu. Jadi para jamaah sekalian, kita ingin memberikan hidayah pada ibu, pada bapak, pada adik, hidayah yang semuanya tertipu dengan dunia, wa gharatkumul hayatud dunya. Caranya adalah ingatkan dengan kehidupan setelah kematian, Pak. Berapa lama hidup di dunia ini? Coba lihat orang-orang hebat, orang-orang terkenal, semua mati, tidak meninggalkan bekas. Tidak meninggalkan ini. Dan akal sehat mana yang bisa menerima orang yang cuma sekedar hidup di dunia, ya belajar, makan, menikah, punya anak, kemudian meniti karir, kemudian mengumpulkan harta, kemudian menikmati hari tua, kemudian bermain dengan cucu, kemudian mati, selesai. Apa cuma situ aja? Selesai habis itu? Tamat? Akal sehat mana yang menerima? Ingatkan, Pak, ada kehidupan setelah ini yang lebih. Yang lebih harus dipikirkan. Dan akal sehat manusia menuntut, logika sehat manusia menuntut adanya keadilan, adanya pembalasan hari kiamat. Karena ketidakadilan di dunia ini, bukti bahwasanya harus ada keadilan yang sesungguhnya di akhirat. Kalau tidak adil di dunia ini. Di dunia ini tidak bisa kita menuntut keadilan sesungguhnya. Ada yang terzolimi, ada yang menzolimi di dunia. Harus ada hari kiamat. Harus ada tetap memenuhi nasib. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, Al-Qayyisu man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Al-Qayyisu, orang yang sehat, orang yang cerdas. Qayyis adalah orang yang dia menyiapkan dirinya dan beramal untuk setelah kematian. Manusia mengatakan, nak, belajar yang rajin, belajar yang pintar, bekerja yang giat, untuk masa depan yang lebih baik. Nasihatnya begitu orang tua. Orang-orang cerdas pun demikian. Tetapi orang yang lebih cerdas lagi, dia menyiapkan masa depan yang lebih depan lagi. Apa masa depan yang paling depan? Akhirat kita, para jamaah sekalian. Ini dari sakratul maut ini. Kemudian para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu kita agak sempit sedikit ya. Jadi rencana kita sampai Isya, kemudian setelah Isya kita rencananya memperbanyak tanya jawab ya. Karena di kajian sebelumnya ternyata pertanyaan sangat banyak ya, terkait dengan kedokteran, fikih kedokteran, medis dan sebagainya. Kita bisa perbanyak nanti ya untuk tanya jawab. Kemudian para jamaah sekalian, terkait dengan sakratul maut. Sakratul maut sebagai pengantar, itulah kabar gembira atau kabar buruk yang paling pertama sebagai pintu gerbang menuju kehidupan selanjutnya. Kenapa? Karena sakratul maut suatu hal yang berat. Suatu hal yang berat sakratul maut. Merupakan siksaan, proses dicabutnya nyawa, merenggangnya nyawa, sakratul maut. Suatu proses yang berat, bahkan merupakan azab yang paling pertama dirasakan sebelum azab kubur. Sakratul maut dirasakan semua manusia. Yang pertama oleh orang yang kafir. Orang yang tidak percaya kepada Allah merasakan beratnya sakratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Walau taro idzal zalimu walau taro idzal zalimuna fi ghamratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Dan kalau engkau lihat, kalau seandainya engkau lihat idzal zalimun, orang-orang zalim, dan orang zalim di sini adalah orang-orang yang tidak beriman pada Allah, zalim, orang yang syirik. Inna syirka la zulmun azim. Zalimun di situ orang-orang yang fi ghamratil maut, berada pada ghamratil maut, kesusahan, ghamrat, tutupannya, sakratul maut, merasakan kesusahan sakratul maut. Wal malaikatu, dan malaikat mengangkat kedua tangannya memukul, kemudian mengatakan akhriju anfusakum, keluar wahai jiwa. Keluar wahai jiwa. Dipaksa keluar, dipukul. Dan memang ada beberapa riwayat-riwayat yang wallahu ta'ala alam sampai sekarang saya belum tahu kesohihannya. Riwayat-riwayat tentang beratnya sakratul maut, nanti bisa ditanya sama ustadz-ustadz yang lainnya. Sampai sekarang saya belum bisa memastikan kesohihannya, atau mungkin saya yang tidak tahu. Ada yang mengatakan sakitnya seperti dikuliti hidup-hidup. Ada yang mengatakan juga seperti ditusuk 1000 pedang. Ada juga riwayat yang mengatakan seperti dimasukkan suatu benda lewat mulutnya, keluar lewat belakang. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam, riwayat-riwayat tersebut kita belum tahu pastikan kesohihannya. Yang jelas untuk orang kafir ayatnya jelas, dipukul oleh malaikat, kemudian akhriju anfusakum, keluar wahai jiwa, dipaksa keluar. Ada yang mengatakan seorang kafir diambil dari kakinya dengan paksa, keras, ditarik dengan keras, dan dia merasakan kesusahan. Berat sekali, proses dicabutnya nyawa berat. Ya. Pun demikian juga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun merasakan yang namanya sakratul maut. Merasakan beratnya sakratul maut beliau. Berat. Ya, jadi ada beratnya, bukan azab, tapi berat. Beratnya sakratul maut. Beliau merasakan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sedang sakit, yang sakit ini mengantarkan kepada kematian beliau. Dan beliau berada di rumah Aisyah saat itu, dan beliau berada di pangkuan Aisyah, istri tercinta, dan meninggal di atas pangkuan Aisyah. Ketika beliau akan menghadapi sakratul maut, beliau pun mengambil sepotong kain untuk menutupi wajahnya. Beliau menutupi wajahnya tersebut agar keluarganya, istrinya Aisyah yang di pangkuannya langsung melihat wajahnya, tidak melihat raut wajah beliau beratnya menghadapi sakratul maut. Beliau tutup. Karena kalau dilihat oleh keluarganya, dilihat oleh istri tercinta, nanti kasihan melihat beratnya raut wajah beliau menahan beratnya sakratul maut. Beliau tutup. Dan dalam beberapa riwayat beliau membuka penutup wajahnya. Beliau buka penutup wajahnya. Dalam beberapa riwayat beliau buka penutup wajahnya. Pertama ada riwayat beliau buka penutup wajahnya untuk mengingatkan umatnya. Beliau kemudian buka penutup wajahnya, beliau ingatkan. Ya, beliau ingatkan laknatullahi ala yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ya. Laknat bagi Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai masjid. Dan ini terjadi. Jadi Nabi SAW sedang menghadapi sakratul maut, sempat-sempatnya ngingetin umatnya terhadap ini, dan ini terjadi ternyata. Terbukti katanya ulama, semua hadis-hadis tentang kuburan, larangan kubur dilanggar semua zaman ini. Terbukti, semua hadis-hadis larangan tentang kubur dilanggar semua. Tidak ada yang dilanggar, buktinya terbukti. Terbukti mulai dari hadapnya, bangun kuburannya, begini, tawafnya semua dan sebagainya. Ya, di katanya ulama dilanggar. Beliau menghadapi sakratul maut, salah satunya. Kemudian sempat juga di riwayat yang lain beliau juga
membuka lagi karena beliau ingin istirahat, ingin minta diambilkan air, kemudian beliau buka, kemudian beliau basuh wajahnya dengan air. Kemudian disitulah beliau mengucapkan inna lil mauti lasakarat. Sesungguhnya dalam suatu kematian tersebut ada sakaratnya. Ada. Itu yang dibuka. Dibuka untuk memberitahu. Dan ternyata beratnya beliau menghadapi sakratul maut ini dirasakan oleh Aisyah. Karena beliau di panggung. Jadi beliau merasakan walaupun wajah ditutup, dia tahu mimik-mimiknya dari gerakan-gerakannya karena di panggung. Tahu. Ya. Sehingga Aisyah karena melihat proses sakratul mautnya Nabi SAW, beliau mengatakan ma'aghbitu bihauni mauti ahadin bata ra'aitu min syiddati mauti Rasulullah SAW. Saya tidak pernah cemburu kalau melihat ada orang matinya mudah setelah aku melihat beratnya proses sakratul maut Nabi SAW. Berat. Beliau menghadapi beratnya sakratul maut. Dan Aisyah pun mengatakan laisal khabaru kal muayanah. Tidak sama berita sebagaimana tidak sama dengan muayanah, melihat dengan mata kepala sendiri tidak sama. Jadi kalau saya cerita ini tidak sama dengan yang proses ngelihat. Lebih dahsyat ngelihat langsung. Jadi para jamaah sekalian, sesungguhnya sakratul maut ada sakaratnya, beratnya, dan kita tidak tahu bagaimana beratnya tersebut, dan itulah yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian para jamaah sekalian, bagaimana dengan seorang mukmin? Apakah mukmin bisa merasakan kemudahan sakratul maut, atau mukmin merasakan kita ini merasakan beratnya sakratul maut sebagaimana berat yang dirasakan oleh Nabi SAW? Apakah kita seperti Nabi SAW merasakan berat begitu, atau nanti dipermudah, atau bagaimana? Jawabannya para jamaah sekalian, dengan karunia dan kemudahan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin bisa merasakan kemudahan sakratul maut. Dengan karunia dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin bisa merasakan kemudahan proses sakratul maut. Kenapa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakitnya sakratul atau merasakan beratnya proses sakratul maut? Beberapa ulama menjelaskan beliau dalam rangka untuk meningkatkan derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja Allah rasakan beratnya sakratul maut untuk meningkatkan derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah sengaja rasakan kepada Nabi. Kenapa? Karena memang demikian, yang paling berat ujiannya adalah para Nabi. Ya Nabi Allah, manhum asyaddul bala'a, wahai Nabi, siapa yang paling berat ujiannya? Jawabannya Nabi, nahnu al-anbiya, kami para Nabi. Tsummal amsal, baru yang semisal kami, Jadi kalau ada pertanyaan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makhluk yang paling mulia di muka bumi ini? Apa jawabannya? Karena beliau yang paling berat ujiannya di antara semuanya. Termasuk dengan disebut juga 5 Rasulul Azmi. 5 Rasulul Azmi. Kenapa? Mereka punya azam menghadapi ujian yang berat. Makanya ayatnya disebut fasbir kama sabara ulul azmi. Sabarlah sebagaimana nabi-nabi ulul azmi. Ya, karena kalau kita belum ada ujiannya Pak kita. Para jemaah kita belum ada ujian, belum ada apa-apanya dibanding para nabi. Ya. Kita dikit ini ngeluh untuk agama, untuk pengorbanan, tidak ada kita, belum ada apa-apanya. Tapi kita pengen kedudukan yang tinggi. Jadi Nabi SAW dirasakan dengan sakratul maut. Kenapa? Karena
untuk meningkatkan derajat beliau. Dan dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, kaum mukminin dimudahkan proses sakratul mautnya. Dan kadang-kadang kita pun lupa meminta kepada Allah. Minta dimudahkan proses sakratul maut kita, minta dimudahkan, mati enak bahasanya. Kita pengen hidup enak tapi tidak pernah mikir mati enak juga. Bagaimana seorang mukmin menghadapi sakratul maut? Bagaimana proses dimudahkan? Para jamaah sekalian, seorang mukmin ketika proses sakratul mautnya dengan karunia dan kasih sayang dengan Allah, maka dia akan dicabut nyawanya dengan sangat mudah. Disertai dengan kata-kata yang sangat indah, dan semoga kita mendapatkan seruan itu. Apa seruannya ketika dicabut nyawa kita, para jamaah sekalian? Seruannya apa? Ada dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu seruan ketika seseorang muslim akan dicabut nyawanya nanti. Dicabut nyawanya dengan perlahan-lahan, dengan ada seruan seperti ini. Kabar gembira yang paling gembira di awal. Dicabut nyawa dengan pelan-pelan. Ada yang mengatakan dicabut dari arah belakang seperti ini. Seperti mengangkat orang dari belakang. Diambil seperti itu, dicabut pelan-pelan, kemudian ada suara yang menyeru. Kabar gembira yang disegerakan. Paling pertama sebelum menghadapi azab kubur, menghadapi siksa nikmat kubur dan sebagainya. Dicabut nyawa tersebut dengan panggilan yang sangat nikmat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai engkau jiwa yang tenang. Kembalilah kepada keridhaan dan ridho dari Rabb-Mu. Masuklah dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga-Ku. Siapa di antara kita yang tidak ingin ketika meninggal suara panggilan ini yang menyertai kita, dicabut nyawanya? Sangat bahagia. Ini yang lupa kita minta kepada Allah. Ini yang lupa kita memohon kepada Allah dimudahkan proses sakratul maut kita. Ini yang kita benar-benar dilupakan, para jamaah sekalian. Dan kita benar-benar memohon. Dan perhatikan para jamaah sekalian, kalau kita ingin dipanggil dengan panggilan seperti ini, maka kita harus sesuai dengan sifat jiwa tersebut. Kalau kita ingin sakratul maut seperti ini, dipanggil dengan mudah, dimudahkan, maka kita harus sesuai dengan panggilan jiwa tersebut. Apa panggilannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai engkau jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Ini sifat jiwa yang dicabut nyawanya dengan mudah seperti ini, yaitu jiwa yang tenang. Dan inilah sebenarnya kebahagiaan hidup di dunia, yaitu jiwa yang tenang. Sakinah bahasanya, tenang. Dia jiwanya tidak terombang-ambing, gelisah, mundar-mandir, terpantul sana sini, gelisah, depresi, cemas, goyang, tidak stabil. Tapi jiwa yang tenang, stabil. Itu ciri jiwa yang dipanggil. Oleh karena itu, inilah salah satu tanda kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati di dunia ini ditandakan dengan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Itu kebahagiaan. Kebahagiaan bukan dengan tertawa, bukan dengan terbahak-bahak, bukan dengan menyombongkan diri. Menyombongkan diri kita bisa terlihat hebat, terlihat tenang, terlihat kuat, terlihat gagah dengan sombong, tetapi tidak akan bisa tenang. Jiwanya goyang, tidak stabil. Kebahagiaan di dunia ini disifati dengan ketenangan. Oleh karena itu, nas-nas dan dalil-dalil menunjukkan bahagia itu dengan ketenangan. Dimulai dari majelis ilmu ini, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Apa? Nazalat alaihimus sakinah. Turun ketenangan. Demikian juga dengan menikah. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Untuk apa? Untuk tenang.
Ya. Demikian juga dalam Al-Quran, wa anzalallahu sakinata fi qulubil mu'min liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah turunkan ketenangan pada hati seorang mukmin dan demikianlah bertambah keimanannya. Ketenangan. Jadi para jamaah sekalian, kita beragama ini untuk ketenangan dan kebahagiaan. Kita datang ke majelis ilmu ini, kita pelihara jenggot, celana di atas mata kaki, ahwat berjilbab lebar, kita ganti ucapan kita afwan ahi, ya untuk apa? Supaya untuk enggak bayar utang gitu ya. Kita ganti ya. Dengan ahi, antum, ana, afwan, kita ganti itu apa semua para jemaah? Apa tujuannya kita? Kita pelihara jenggot. Untuk apa? Untuk ketenangan. Ketenangan, pelihara rasa yang tenang, kebahagiaan, itulah tujuan kita beragama, mencari ketenangan sehingga itu sifat jiwa yang dipanggil. Kalau kita setelah kita beragama malah tidak tenang, debat, sombong, meremehkan orang, ngurusin orang lain, berdebat, tahzir, bantah ini, apakah tenang? Apakah tujuan itu tujuan kita agama? Saing-saingan. Ya, kalau dulu saingan harta, sekarang saingan kajian. Kalau dulu saingan ini, apakah kita tenang gitu? Bukan itu tujuan kita beragama dan bukan itu sifat jiwa yang dipanggil ketika sakratul maut nanti. Tidak tenang. Buat apa kita beragama kalau setelah beragama malah tidak tenang? Malah setelah beragama malah sombong, berdebat, ngurus orang, pusing, ya berebut jamaah, berebut tempat, berebut ini, saingan kajian. Buat apa kita beragama kalau begitu? Bukan itu tujuan kita beragama. Tujuan kita beragama mencari ketenangan, itulah sifat jiwa yang dipanggil ketika sakratul maut. Ketenangan. Sehingga ulama mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, inna fid dunya jannatan ma la yadkhulu jannata fil akhirah. Ketahuilah, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak masuk surga dunia tidak akan masuk surga di akhirat. Di dunia ini ada surga. Kalau dia tidak masuk surga dunia, dia tidak akan masuk surga di akhirat. Surga dunia itulah ketenangan dan manisnya iman. Para jamaah sekalian, itu sakratul maut. Sakratul maut ya. Tentang beratnya, dan ini benar. Kemudian para jamaah sekalian, di sisa waktu masih ada sedikit ya. Kita kemudian menjelaskan bagaimana dalam dunia medis ya melihat sakratul maut. Para jamaah sekalian ya, tentang sakratul maut ya. Sebenarnya proses sakratul maut, proses dicabutnya nyawa, merupakan suatu hal yang gaib. Jadi proses dicabutnya nyawa itu merupakan suatu hal yang gaib. Dan proses sakratul maut adalah suatu hal yang gaib. Suatu hal yang gaib. Kita tidak melihat. Tetapi para jamaah sekalian, ya, jadi proses sakratul maut, proses dicabutnya nyawa merupakan suatu hal yang gaib. Tetapi suatu hal yang gaib tersebut terkadang Allah tampakkan atharnya. Allah tampakkan atharnya terhadap jasad dan bisa dilihat oleh manusia. Allah tampakkan, bisa dilihat oleh manusia. Terkadang, ini terkadang ya, bukan sering. Ya, sebagaimana Ibnu Abil Iz menjelaskan, qad aranallahu azza wa jalla hadza dar min ajaibi qudratihi wa huwa ablagu min hadza bikatsir. Terkadang Allah perlihatkan di dunia ini ya hal-hal yang asar ya, seperti azab kubur, kemudian sakratul maut tadi. Allah perlihatkan berupa hal-hal yang ajaib dengan kemampuannya untuk bisa memberikan pengaruh yang lebih. Jadi sakratul maut, azab kubur ini hal gaib. Proses dicabutnya nyawa, azab kubur ini hal gaib. Tetapi katanya ulama menjelaskan tadi, ya, terkadang Allah tampakkan atharnya, sehingga benar itu benar-beneran benar terjadi apabila ada orang azab kubur
kemudian dibongkar, kemudian jasadnya rusak, terbakar, terpotong, atau apa, itu benar. Terkadang Allah tampakkan. Ini benar. Allah tampakkan. Jadi ada seperti demikian, seperti ada kisah yang katanya benar, Allah Ta'ala alam, ada orang mau dikuburkan, ya, mau dikuburkan, setelah itu dia keluar, keluarganya keluar, ternyata dia salah kubur. Kubur tersebut adalah kubur untuk orang lain. Jadi lubang kubur ini untuk orang lain. Lubang kuburnya untuk siapa? Untuk orang lain. Dia salah kubur. Akhirnya datang nih jenazah selanjutnya, nggak terima. Kok ini kubur saya sudah dibayar, apa terjadi negosiasi, nggak terima keluarganya ini. Pokoknya ini kubur saya, kubur keluarga, sudah datang jenazahnya. Akhirnya dengan kesepakatan, kalau akhirnya mau tidak mau, ya udah ini dibongkar, diambil. Begitu dibongkar, kaget, dalam sudah rusak, sudah hangus dan sebagainya. Itu kisah nyata katanya beberapa orang. Misalnya ada kisah-kisah seperti ini, kalau benar, ini memang demikian. Terkadang Allah tampakkan kisah-kisah demikian. Begitu juga dengan proses sakratul maut. Allah tampakkan, Nabi SAW merasakan, dilihat, kelihatan. Ada orang yang merasakan proses beratnya, kemudian dilihat oleh orang-orang sekitar. Tapi ada juga orang yang tidak kelihatan. Meninggal langsung meninggal, tidak ada proses, tidak ada seperti hadis tadi Nabi SAW berat dan sebagainya. Ada yang langsung. Tidak terlihat proses sakratul mautnya, langsung meninggal. Tidak terlihat. Ya, jadi demikian dulu para jamaah sekalian, sakratul maut ini adalah proses yang gaib. Tidak semuanya. Ya. Kemudian juga para jamaah sekalian, ini yang perlu kita luruskan juga. Belum tentu ya. Misalnya dalam rumah kita di rumah sakit. Ya. Jadi kita ini ya tenaga kesehatan, ya, orang medis, masya Allah kita Pak kadang-kadang hati ini keras. Hati keras membatu. Kenapa? Terlalu sering melihat orang mati di depan kita. Dan kita hatinya keras jadinya. Keras, tidak mengambil ibrah. Kebiasaan melihat orang mati di depan kita. Tidak mengambil ibrah. Sulit mengambil ibrah. Ini yang disebut dengan kasratul masas, tuzilul ihsas. Terlalu sering terpapar menghilangkan sensitivitas. Itu kaidah fikih. Terlalu sering terpapar menghilangkan sensitivitas. Makanya kalau dulu belum ngaji ya biasa lihat perempuan tidak jilbaban biasa aja. Sekarang sudah ngaji lihat sebentar aja sudah gemeteran gitu ya. Mungkin itu ya. Itu karena tadi sudah berkurang ya. Ya. Gitu kan. Dulu lihat ahwat itu jilbab ya hitam-hitam gitu. Ah siapa sini sekarang gemeteran. Bisa jadi itu ya. Tuzilul ihsas, menghilangkan sensitivitas ya. Kita melihat proses orang yang meninggal di depan kita meninggal dan banyak ada macam-macam meninggalnya. Ada yang meninggal dengan mudah, ada yang meninggal dengan sulit, ada yang sesak napas, ada yang benar sesak napas kemudian langsung diam, ada yang keringatan juga ada yang juga mati tenang, ada yang tapi mayoritasnya itu koma duluan. Koma dan kita tidak bisa tahu bagaimana keadaannya baru meninggal. Banyak. Yang jelas tidak seperti film-film, Pak ya. Film-film itu tidak mendidik. Istilahnya ngomong dulu udah ketembak baru ngomong ya. Ngomong dulu udah baru mati gitu. Itu tidak benar seperti itu ya, tidak mendidik. Nah, ini yang perlu diluruskan para jemaah sekalian. Beberapa orang sedih ya, sedih karena melihat di rumah sakit, melihat keluarganya, melihat orang tuanya ya. Dia sedih karena proses meninggalnya sepertinya sulit. Mereka sedih, mereka mengira ini adalah proses sakratul maut yang disusah. Sedih. Ya. Jadi para jamaah sekalian, kalau secara medis memang ada beberapa penyakit yang dia menyebabkan sebelum meninggal itu menimbulkan reaksi-reaksi. Ada yang sebelum meninggal kejang-kejang dulu. Kejang-kejang, kemudian meninggal, koma, meninggal. Kejang-kejang, koma, meninggal. Ada yang memang karena pengaruh napas. Sesak napas, sesak lama, kemudian dia koma, meninggal.
Kemudian ada yang lain-lain juga ya. Ini lanjutin sedikit ya, sebelum azan ya. Jadi atau azan dulu deh para jamaah. Azan dulu ya. Ya, silakan azan, silakan. Baiklah para jamaah sekalian, kita lanjutkan ya, insyaallah ya. Nanti dapat pesan dari panitia, kita sholat Isya setelah kajian ya. Dan memang Isya boleh ditunda, bahkan praktek di zaman Nabi SAW sholat Isya itu diakhirkan. Ya, kemudian para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan yang tadi ya. Bahwasanya mungkin banyak yang salah paham juga. Bahkan ada yang sedih ya melihat proses kematian keluarganya. Memang ada beberapa penyakit-penyakit yang menyebabkan seseorang tersebut mengeluarkan reaksi-reaksi sebelum kematiannya. Seperti ada yang kejang-kejang dahulu, memang pernah penyakit, baru koma, baru meninggal. Ada yang sesak napas naik turun, sesak napas, sulit napasnya, kemudian koma, meninggal. Ada juga yang nampaknya berat, keringatan, sulit, baru meninggal. Jadi memang bahkan ada beberapa penyakit-penyakit yang memang mengantarkan kematiannya dan memberikan reaksi-reaksi tubuh. Ya. Reaksi tubuh. Dan seperti itu bukan berarti menunjukkan beratnya dia menghadapi sakratul maut. Karena kita tidak bisa menilai, memastikan. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak bisa memastikan seseorang ini surga, neraka, hilang diselamatkan dari azab kubur, dimudahkan sakratul mautnya. Kita tidak bisa memastikan. Kita hanya bisa mendoakan. Ya. Jadi belum tentu seseorang yang kelihatannya proses kematiannya sulit, sesak napas, kejang, kemudian kita katakan dia sedang berat sakratul mautnya ini. Ada yang sedih, ada yang ini. Tidak demikian para jemaah sekalian. Ya. Memang benar ada yang proses meninggalnya sulit karena penyakitnya, tapi tidak kita langsung pastikan ini lagi berat sakratul maut, bukan. Belum tentu. Ini perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, kebalikannya. Kebalikannya, ada orang yang meninggal tenang, meninggalnya mudah. Dia duduk sebentar, sadar, ngomong, tiba-tiba sudah tidak ada, meninggal. Dia ngobrol sebentar, cuma keluar suara, tiba-tiba berapa saat sudah meninggal. Kelihatannya mudah proses meninggal. Dan kita tidak bisa memastikan meninggalnya mudah. Karena para jamaah sekalian ini mohon maaf, orang non-muslim, orang kafir, banyak yang mati gampang, mudah seperti itu. Banyak. Bahkan ada yang meninggalnya senyum. Sehingga meninggal senyum bukan tanda husnul khotimah. Iya jemaah. Meninggal senyum, ekspresinya senyum kan? Bukan tanda husnul khotimah. Tidak ada hadisnya juga. Makanya kita tidak ikut-ikutan share ya. Oh, ini mati senyum. Tanda kalau mendoakan boleh. Tapi kalau kita bilang nah ini tanda husnul khotimah. Kenapa? Coba deh searching di googling. Banyak mohon maaf pendeta mati senyum banyak. Iya, serius. Banyak, bukan tanda. Dan kita juga demikian di rumah sakit banyak non muslim banyak. Matinya mudah. Matinya mudah. Sehingga memang sakratul maut ini proses gaib dan kita tidak bisa memastikan. Hanya bisa mendoakan. Ya, jadi jangan salah paham nanti siapa tahu ada keluarganya demikian. Ya, proses meninggalnya sulit, jangan kita katakan dia sedang susah. Tapi kita doakan enggak, siapa tahu dari respon penyakitnya. Demikian juga ada yang mudah. Kemudian kita mengatakan rest in peace, gitu. Meninggal dengan mudah siapanya. Padahal ayat mengatakan wal malaikatu basitu aydihim akhrijū anfusakum gitu ya. Sedang disiksa dia, prosesnya cabut. Ini meninggal dengan tenang gimana? Teriak-teriak gitu kan. Dicabut nyawanya kan orang Orang non muslim atau orang kafir, mohon maaf ya. Siapa bilang rest in peace? Ya, meninggalnya demikian, sedang disiksa. Cabutnya aja sedang dicabut nyawanya saja merupakan proses siksaan.
Tidak benar. Kita hanya bisa berharap, mendoakan. Nah ini kalau secara gambaran secara medisnya pengaruhnya memang ada. Atau ada orang juga meninggalnya juga mati mendadak, ada juga mendadak. Ada yang mati mendadak, sedang kegiatan apa langsung mati. Ya, langsung mati. Sedang apa kita lihat memang benar ya, mendadak. Ya, meninggal mendadak. Dan ini merupakan bukti dari Allah Subhanahu wa taala meninggal sesuai dengan kebiasaan di dunia. Kebiasaan di dunia ada yang meninggal sedang joget, meninggal sedang ini. Demikian. Dan terkadang Allah tampakkan tadi tanda-tanda. Di mana Ibnul Jauzi juga menjelaskan juga ada. Dia pernah ada seseorang yang ditalkin. Ketika ditalkin ucapkan la ilaha illallah. Kemudian apa? Dia jawab gitu seolah-olah nolak. Ada juga beliau ceritakan ada yang ditalkin tiba-tiba menyebut angka. Menyebut angka. Ya, 217, 217. Ternyata kata beliau angka tersebut kamar pelacur yang disewa terus. Ada juga yang beliau sebutkan juga ketika meninggal ditalkin tiba-tiba sebutkan skakmat, skakmat, skakmat. Itu karena sering main catur. Iya itu beliau ceritakan Ibnu Jauzi. Ketika sedang sedang ditalkin sakrul maut itu. Ya, dan memang ada orang yang demikian. Jadi ada yang mengalami sakrul maut, ada yang mengalami prosesnya. Sebagaimana kisah masyhur juga, kisahnya Imam Ahmad. Ya, anaknya menceritakan ketika bapakku menghadapi sakratul maut, tiba-tiba beliau proses sakratul maut, tiba-tiba beliau bangun teriak. Imam Ahmad mengatakan tidak gitu ya. Tidak. Kemudian ditanya, kenapa bisa demikian? Imam Ahmad menjawab, karena ada setan datang kepadaku. Setan ini mengatakan, wahai Imam Ahmad, selamat, engkau telah telah mencapai puncak, telah selesai amalmu, telah ini. Imam Ahmad katakan, tidak katanya. Kenapa? Belum selesai, sampai nyawa saya dicabut baru selesai. Kalau ini belum. Itu rupanya setan datang menggoda di akhir-akhir. Beliau katakan, tidak gitu. Ya. Dan memang dengan setan berusaha untuk menggelincirkan anak Adam sampai tahap terakhir supaya ada temannya di neraka. Jadi para jamaah sekalian demikian. Kemudian sebelum kita tanya jawab ya, kita perlu meluruskan tata cara talqin yang benar. Karena kita sering menjumpai di rumah sakit. Di rumah sakit atau di rumah sakit banyaknya ya. Tata cara talqin yang tidak sesuai dengan sunnah beliau dan penjelasan dari para ulama, dari Ibnu Hajar, dan sebagainya. Seringnya misalnya saya di rumah sakit ditelepon, sedang jaga di UGD, tiba-tiba, Pak dokter segera ke ruangan ini, ke bangsal ini, kenapa ada yang gawat? Segeralah kita ke ruangan tersebut, ternyata memang suasana gawat. Di luar banyak. Gimana? Terus? Terus? Materinya setelah sholat. Oh iya. Iya. Karena di luar hujan nih kita sholat gitu ya. Ya, kita cepat sedikit ya jemaah nih. Kita sholat dulu ternyata ya. Kita sholat dulu. Iya, jadi cara talqin ini yang terakhir ya. Jadi begitu saya masuk ruangan itu rata-rata situasi gawat. Ini dia sedang koma atau sedang menghadapi proses akhir. Itu begitu masuk ruangan rame banget itu. Ruangannya rame. Keluarganya, pertama ada yang nangis. Yang kedua ada yang istighfar terus, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang ketiga ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang keempat ada mohon maaf ya, ada yang baca Yasin di depannya gitu ya. Ya, baca Yasin depannya, teriak. Jadi suasana ruang bangsal rame itu ya. Ada yang nangis, ada yang teriak, ada yang histeris, ada yang la ilallah, ada yang suruh rame sekali. Ya, ini bukan begini para jamaah sekalian. Cara talqin yang benar sesuai dengan sunnah Nabi dan para ulama. Cara talqin yang benar adalah pertama Ibnu Hajar menjelaskan suasana harus tenang. Suasana tenang.
Jangan bicara macam-macam, jangan teriak, jangan apa, karena ada malaikat yang dia yu'aminuna, mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Oleh karena itu, ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik di sisi orang yang sedang koma, sakaratul maut dan sebagainya. Kemudian yang kedua, buat suasana yang tenang. Kemudian yang kedua, kita bisiki. Ya, bisiki. Kalau dia bisa bicara sedikit, bisiki. Bisiki, Pak, ucapkan la ilaha illallah. Tuntun. La ilaha illallah, tuntun Pak. Ya. Setelah dia ucapkan la ilallah atau bibirnya gerak-gerak, maka kita ucapkan. Setelah dia ucapkan itu bibirnya gerak-gerak, kita diam. Diam setelah itu, sudah enggak usah aja ngobrol. Kita biarkan. Ya, kita biarkan dia setelah dia ucapkan, kecuali kalau dia mengeluarkan suara lain setelah itu. Misalnya setelah la ilallah tiba-tiba dia ngomong minta air gitu. Kasih minum, kemudian lagi Pak, ucapkan la ilallah, ucapkan lagi. Kemudian dia tenang, biarkan tenang lagi. Kemudian setelah itu dia tiba-tiba ngomong apa gitu ya. Kita bimbing lagi, Pak, la ilallah, tenang lagi. Begitu seterusnya. Setiap dia ucapkan suara yang lain, bimbing la ilallah, habis itu tenang. Dia bicara lagi, bimbing lagi. Sehingga ini yang disebut mangkana akhiru kalamini la ilaha illallah dahulal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga, itu cara talqin yang benar. Dan demikian juga bagaimana dengan orang yang koma? Enggak apa-apa, bisikin. Orang yang koma bisikan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala, saya belum cek, ada yang pendapat mengatakan dari semua organ manusia yang paling terakhir lumpuh adalah telinganya. Dari semua organ manusia sebelum mati yang paling terakhir lumpuh telinganya. Sehingga saja, dibisikan aja la ilaha illallah tersebut, sehingga dia pun ingat. Dia ingat. Mungkin demikian para jamaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita salat Isya dulu dan mungkin kita lanjutkan nanti dengan tanya jawab insyaallah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.